Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang paling utama dan pertama-tama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberi kita kesehatan, masih diberi waktu luang, dan tentu yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Sehingga dengan kenikmatan itulah kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu di setiap pagi bersama Majelis Keluarga Indonesia, dan alhamdulillah wa syukurlah kita di pagi ini masih melanjutkan sebuah tema penting dalam surat An-Nur yang memang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mempelajarinya. Dan kata Rasulullah SAW, ajarilah anak-anak kalian, terutama anak perempuan, dengan surat An-Nur, sedangkan laki-laki dengan surat Al-Maidah. Tentu ini ada satu makna penting kenapa surat An-Nur itu begitu penting, sehingga dalam pembuka ayat Allah mengatakan, berfirman sehingga mengatakan dengan dua kali kata anzalna, kami menurunkan surat ini, karena begitu sangat pentingnya surat ini yang harus dipahami oleh kita semua. Karena di sini kalau kita lanjutkan memahami sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Khairul Alam di episode pertama ya, di Ahad kemarin. Nah, Allah Subhanahu di awal ya, awal bulan kemarin ya, eh, kita sudah mengkaji tentang beberapa larangan-larangan, dan ini menjadi sangat penting karena ada larangan kita misalkan untuk berzina, menuduh orang berzina, kemudian harus menjaga pandangan, dan kemudian kisah Aisyah radhiyallahu anha dalam surat An-Nur ini memang sangat jelas ya, digambarkan di ayat ke 11 ya sampai 20, dan betul jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maaf, untuk orang-orang munafik ya di Madinah yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menuduh istri Nabi yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha, berzina. Dan ini adalah satu penjelasan atau klarifikasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesucian Bunda Aisyah Ummul Mukminin, dan dijelaskan rinci dalam surat ini. Dan kemudian di terakhir kita sudah ngebahas yang mungkin akan diulas kembali oleh Ustaz Khairil tentang bahwa Allah itu nur samawati wal ardh ya, bahwa Allah itulah cahaya, dan cahaya inilah yang memang dan Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan penjelasannya insya Allah insya Allah di pagi ini, bagaimana pemahaman tentang surat An-Nur, sehingga cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang eh, hatinya dikotori oleh tadi berbagai macam perbuatan yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Salah satunya misalkan disebutkan tentang soal zina, tuduhan berzina, kemudian pandangan yang juga tidak dijaga gitu ya. Dan itulah perbuatan dosa yang akan mengotori hati, dan ketika hati kotor maka Allah tidak akan menurunkan cahayanya. Itu sekilas ya yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan akan lebih dijelaskan kembali oleh Ustaz Khairil, dan korelasinya dengan ayat-ayat lanjutannya, dan itu tentu sangat penting harus kita pahami. Assalamualaikum Ustaz Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ini saya matikan kamera ya. Ini tiba-tiba mata saya agak apa namanya gelap ya. Jadi eh, saya nggak buka kamera ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke ayat berapa nih Ustaz, mulai di kajian pagi ini. Oke. Kita mulai dari ayat 11 lagi, kita ulang kembali ya supaya kita semuanya bisa mendalami dan memahami lebih komprehensif lagi ya.
Baik, silakan kalau ada yang ada mushafnya di rumah, silakan sambil dibuka ya. Kita akan mengkaji ayat demi ayat dan korelasinya yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Khalil. Waalaikumsalam masykur Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Oke, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ini cuma saya nggak bisa buka kamera, jadi tiba-tiba habis pulang subuh, mata saya agak gelap ya, agak gelap. Nggak tahu ada sesuatu yang ketarik kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan kajian kita di surat An-Nur. Silahkan buat jamaah sekalian dibuka surat ke-24, ayatnya ayat ke-11. Mungkin Mas Holis bisa bantu untuk buka Al-Qur'annya. Nanti kita akan melihat korelasi antara larangan Allah yang sangat keras sekali ya, tentang zina, kemudian hukuman yang sangat keras sekali kepada pelaku zina, kemudian habis itu hukuman yang keras juga diberikan kepada orang-orang yang menuduh wanita-wanita lain yang baik melakukan zina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, hukumannya juga sangat keras sekali, yaitu 80 kali dera. Jadi kalau misalnya kita menuduh orang lain melakukan zina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang kena hukuman itu adalah orang yang menuduh itu. Artinya apa? Itu ada pesan moral yang sangat luar biasa. Pesan moralnya apa? Jangan sebarkan keburukan itu. Walaupun kita punya 3 saksi, tapi kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang kena hukuman itu adalah yang menuduh itu. Artinya, kalau kita belajar dari surat An-Nur ini, jangan sampai keburukan-keburukan itu menyebar di masyarakat dan pikiran kita dipenuhi dengan hal itu. Nah, itu poin pertama, kelompok pertama di dalam surat An-Nur ya, mulai dari ayat ke-1 sampai ayat ke-10 tuh. Nah, kita akan melihat ayat ke-10 dulu, ini Al-Kahfi ya. Oh, ya, ayat 10. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ya, setelah Allah menceritakan tentang hukuman yang sangat keras sekali kepada pelaku zina dengan 100 kali dera, kemudian orang yang menuduh orang lain tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dengan 80 kali dera, kemudian habis itu dijelaskan juga hukuman yang diberikan kepada pasangan suami atau istri yang melakukan zina. Ternyata hukumannya bukan dera. Bahwa di dalam surat An-Nur ini tidak disebutkan, tapi itu diaplikasikan oleh Rasulullah. Jadi disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau dia laki-laki atau perempuan itu sudah bersuami atau sudah berkeluarga, sudah menikah, maka hukumannya bukan dera, tapi hukumannya adalah rajam. Artinya hukuman yang sangat keras sekali. Dan syaratnya juga harus ketat. Jadi tidak sembarangan. Harus dengan 4 orang saksi. Oke. Kemudian setelah dijelaskan hukuman-hukuman yang sangat keras sekali, ayat 10. Nah, kita rasakan ya. Kita harus merasakan ayat ke-10 ini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Seandainya bukan karena karunia dan rahmatnya kepadamu. Dan Allah Maha menerima taubat lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang kita lihat konteks ayat ini atau kita lihat susunan dari ayat ini. Ayat ini sebuah kalimat yang kompleks atau kalimat yang agak gantung ya. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu. Kompleks ya, Komplit atau gantung ayatnya. Kalau kita menggantung, lihat, ayat ini gantung. menggantung ya. Menggantung. Biasanya kan ketika, misal gini, supaya kita bisa merasakan semuanya ya. Kalau kita lagi marah, kemudian kita lagi kesel, kita lagi sedih gitu ya. Biasanya ketika orang yang punya emosional seperti ini mengatakan, seandainya kamu bukan kawan saya, seandainya kamu bukan sahabat saya, kira-kira kalimat berikutnya kalimat yang ekstrim. Hmm.
Ekstrim. Atau kita akan melakukan sesuatu yang ekstrim juga kan? Mm. Kalau kamu bukan keluarga saya, nah pasti dia akan melakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Mm. Ya. Nah, ayat ini sangat powerfulnya, ketidakkompletan ini membuat sebuah impact yang sangat dahsyat, sama dengan logika tadi ya. Allah mengatakan apa? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya. Wow, sangat powerful sekali. Habis dijelaskan tentang orang-orang yang berdosa, kemudian akan mendapatkan hukuman yang sangat keras, kemudian Allah mengatakan ini. Kalau sekiranya bukan karena karunia dan rahmatnya. Artinya buat kita apa? Mm. Ini teguran yang sangat keras loh sebenarnya. Dengan Allah mengatakan ini. Terus habis itu, Allah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah penerima taubat dan maha bijaksana. Artinya apa buat kita? Nggak ada pilihan buat kamu. Kamu sekarang taubat. Ini poinnya, ayat ke-10 ini. Berarti dahsyat juga ya. Ketika kita pahami ayat ini, biasanya kan ayat seperti ini kan kita sambil lalu saja bacanya. Oh ya, Allah maha penerima rahmat dan segala macamnya. Ternyata sangat powerful sekali ya ayat ini. Oke, sekarang kita masuk ayat ke-11 sekarang. Mas Solis bisa balik ke ayat Ya. 11. Oke. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Nah, ini menarik nih. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu usbatum minkum, dari golongan kamu. Nah, konteks ayat 11 ini apa? 3 minggu yang lalu ya, saya sudah jelaskan. Konteksnya apa? Konteksnya adalah fitnah yang ditujukan kepada istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah. Tuduhannya apa? Perselingkuhan. Dan isu itu menyebar seantero kota Madinah pada saat itu. Ya, berarti ketika Allah mengatakan usbatum minkum, dari golongan kamu, artinya ini musuh Islam atau dari golongan Islam itu sendiri? Iya. Islam. Orang Islam ya. Muslim. Dan salah satu yang melakukan dan menyebarkan serta percaya terhadap isu ini namanya Mistah. Dan Mistah ini ikut berperang bersama Rasul ketika perang Badar. Berarti orang yang berjihad ya. Mm. Orang yang berjihad. Dan ikut menyebarkan usbatu minkum. Artinya apa buat kita? Walaupun ada keimanan gitu ya, kalau kaitannya dengan kehormatan seseorang, orang biasanya lebih gampang untuk ngobrolin, menuduh, dan melempar obrolan tentang kehormatan seseorang itu. Nah, artinya buat kita apa? Apakah setiap muslim akan terlepas dari kesalahan ini nggak? Apakah kita aman? Tentu jawabannya enggak. Di dalam ya. Iya. Maka di dalam ayat ke-1 itu kan dijelaskan ya, ayat ini, surat ini diwajibkan dan kamu sering melupakannya, maka kamu ingat-ingat baik-baik. Karena kita lupa, mudah untuk melupakannya. Berarti ini dari golongan kaum muslim ya. Oke, berikutnya. La tahsabu syarrul lakum. Dan janganlah kamu berpikir fitnah itu ya, bil ifki, sesuatu yang dilemparkan yang buruk itu terhadap kamu jangan berpikir itu buruk buat kalian. Oke. Perhatikan ayat ini. La tahsabuhu syarrul lakum. Perintahnya apa ini? Janganlah kamu mengira ya. Nah, oke. Janganlah kamu mengira, janganlah kamu berpikir. Berarti larangannya ini bentuknya adalah action atau larangan ini bentuknya di dalam pikiran kita? Pikiran. Pikiran, betul.
Nah, artinya apa? Berpikir fitnah yang terjadi di kota Madinah itu buruk, kemudian kita berpikir itu adalah sebuah keburukan, Allah larang nggak di dalam ayat ini? Iya. Dilarang loh. Pikirannya dilarang. Berpikir bahwa itu buruk saja, itu udah dilarang. Wow, dahsyat sekali nih ayatnya. Loh, kan itu sudah mencederai Ibunda Siti Aisyah loh. Itu mencederai keluarga Rasul. Kalau kita berpikir gini kan, keluarga Rasul itu kan solehnya luar biasa, solehannya luar biasa kan. Kita berpikir bahwa kalau orang baik, orang soleh, pasti dijauhkan dari fitnah. Betul nggak? Dijauhkan dari musibah. Tapi kita bisa lihat ya, di dalam ayat ini, ternyata keluarga Rasul sendiri tidak terlepas dari fitnah. Ya. Nah, kalau kita kan berpikir dalam kehidupan kita, kalau kita soleh, kita jauh lah dari musibah. Kata siapa? Tidak ada yang aman. Keluarga Rasul saja difitnah. La tahsabu syarwal lakum. Dan dilarang untuk berpikir bahwa itu buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum. Akan tetapi, dia adalah baik buat kalian. Oke, sekarang kita lihat ya konteks ayat ini. Kejadian fitnah terhadap Siti Aisyah itu Allah izinkan terjadi nggak? Ya, diizinkan. Diizinkan terjadi. Ada nggak dalam kehidupan kita kejadian buruk terjadi tanpa seizin Allah? Tidak ada ya. Tidak ada. Dan tidak mungkin kan? Berarti setiap kejadian itu Allah izinkan nggak? Allah izinkan terjadi. Hmm. Ya. Nah, fitnah terhadap Siti Aisyah ini, berarti Allah izinkan terjadi. Berarti kan akan ada sesuatu kan? Ada tujuannya. Maka ketika beredar isu ini, Allah turunkan ayat ke-11 dan seterusnya. Untuk mengklarifikasi, termasuk sebagai panduan kepada kaum muslim. Jadi jangan kamu berpikir ini buruk loh, ini baik. Oke, sekarang kita korelasikan langsung ya dengan ayat ke-35 yang tadi Mas Walis juga bacakan tuh. Apa hubungannya dengan cahaya? Coba sekarang buka ayat 35-nya. Allah menceritakan di situ tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Saya ulangi penjelasannya supaya lebih menempel ya. Kalau kita lihat terjemahannya, saya baca terjemahan yang Mas Solis buka ini kan Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Ya, ternyata bukan pemberi cahaya. Terlalu sederhana. Gitu ya. Saya jelaskan ini. Orang Arab biasanya untuk menjelaskan sesuatu biasanya menggunakan kata sifat. Contohnya, saya punya kalimat seperti ini. Laki-laki itu adalah pria yang berilmu. Saya punya dua kalimat. Kalimat kedua sekarang. Orang Arab dalam klasikal Arabik juga bisa mengatakan seperti ini. Laki-laki itu adalah ilmu. Kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa Indonesia, laki-laki itu adalah ilmu, salah nggak? Salah kalau. Salah kalau pakai bahasa Indonesia gitu ya. Harusnya laki-laki itu adalah laki-laki yang berilmu. Tapi ternyata dalam klasikal Arabik, dalam Arab klasik, bisa dikatakan laki-laki itu adalah ilmu. Maknanya apa? Kalimat yang ini. Maknanya adalah kalau kita berdiskusi tentang ilmu, pasti yang kepikir oleh kita adalah laki-laki itu. Saking dahsyatnya ilmunya dia. Bisa dipahami? Nah, masuk ke dalam ayat ini. Konteksnya sama, cuma beda konteksnya yang berbeda. Allahu nurus samawati wal ard artinya bahwa ketika berbicara kaitannya dengan cahaya, pasti kita berpikir tentang Allah. Cahaya seperti apa? Apakah fisikal atau spiritual? Dua-duanya. Ya. Jadi Allah itu pemberi cahaya secara fisik
dan Allah juga memberi cahaya secara spiritual. Kemudian berikutnya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahaya Allah itu, perumpamaan cahayanya seperti mishkah. Mishkah itu apa? Dinding rumah, rumah klasikal ya, rumah orang Arab klasik, itu ada dinding yang lurus, tiba-tiba ada yang agak masuk ke dalam. Kemudian habis itu keluar lagi. Nah, dinding yang berlobang ini kalau kita bisa bayangkan seperti tahu kalau tempat imam di masjid, Ya, ya. Mihrab ya. ya kayak ada apa namanya lobangnya, ya. Nah, di situ tempatnya imam tuh. Nah, orang Arab dulu di dindingnya itu punya namanya mishkah. Untuk meletakkan apa? Lampu. Jadi cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada pelita. Berarti akan ada lampu. Pelita ini saya terjemahkan misbahnya itu sebagai lampu template, ya. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Pelita itu dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyi yuqadu min syajaratin mubarakah zaituna la syarqiyah wala gharbiyah. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Nah, ini menggambarkan apa ini? Pohon zaitun tidak di timur dan tidak di barat, dan pohon ini diberkahi. Apa ini maksudnya? Jadi kalau kita punya serentetan pohon yang satu jajar, gitu ya. Ketika pagi hari, berarti pagi hari terbitnya di timur atau di barat? Matahari Di timur. di timur. Ketika di matahari terbit, yang akan mendapatkan full cahaya pohon di timur atau pohon yang di barat? Yang Barat. Saya ulang lagi. Kalau matahari terbit dari timur, pohon yang mendapatkan full cahaya mulai dari atas sampai bawahnya yang barat ya. di timur atau di barat? Yang di barat. Di timur. Kenapa di timur? Karena yang di barat itu sebagian tertutupi oleh pohon-pohon yang lain. Betul nggak? Kena bayang-bayangnya tuh, ya. Jadi sederetan pohon itu ketika pagi hari, kalau ada sederetan pohon di pagi hari, maka yang akan mendapatkan full cahayanya adalah di timur. Nah, Allah berbicara di dalam ayat ini, pohon zaitun yang diberkahi itu, yang menghasilkan minyak itu, dia tidak di timur dan di barat. Artinya apa? Pohon itu selalu mendapatkan cahaya, baik ketika pagi, siang, sore hari. Itu namanya pohon yang diberkahi. Apa hubungannya dengan cahayanya Allah nih? Ya kan? Kemudian di situ dijelaskan nurun ala nur. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yang berlapis-lapis. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan Allah menjelaskan kepada kita yang kaitannya dengan fisik. Tadi saya menjelaskan itu ya. Ada yang fisik, kemudian habis itu beralih kepada hal yang spiritual. Ayat ini menjelaskan dua konteks ayat itu. Satu, fisiknya adalah seperti dinding yang berlobang. Sama nggak dengan ruhnya kita yang dilindungi oleh tulang rusuk ini? Sama nggak? Iya. Ya. Aman dia di dalam kan? Dilindungi. Sama gambarannya seperti ini. Kemudian dinyalakan dari pohon yang minyaknya berasal dari pohon yang tidak di timur dan tidak di barat. Dan minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Oke, sekarang kita berbicara tentang ruh dulu. Ya, kita beralih ke ruh sekarang. Ruh itu sebelum kita dilahirkan adanya di mana? Di Di alam ruh. Bersama Allah. siapa ketika di alam ruh? Allah.
bersama Allah. Di situ ketika bersama Allah, kita selalu mendapatkan ruh itu selalu mendapatkan pancaran sinarnya Allah nggak? Iya. Ya, artinya setiap ruh itu mendapatkan pancaran nur ilahi dan berarti setiap ruh itu diberkahi nggak? Iya, diberkahi. Diberkahi. Oke, sekarang kita tarik turun. Ketika manusia itu dilahirkan, kemudian ditiupkan ruh itu ke jasadnya, kemudian jadilah yang namanya manusia. Ya. Kalau kita lihat manusia seperti Firaun, ruhnya sebenarnya diberkahi. Ruhnya diberkahi, ruhnya. Ruhnya diberkahi. Tapi dia mengambil jalan yang berbeda. Ya. Tapi original ruh itu sebenarnya diberkahi. Ruh itu nur nggak? Hmm. Nur Itu ya. nur. Hmm. Oke. Sekarang kita lihat. Ayat 35. Mas Alis bisa digeser ke... Oke. Fi buyut. Apa fi buyut itu? Fi buyutin adinallah. Di rumah-rumah. Ya, fi buyut. Di rumah-rumah. Adinallah yang telah Allah perintahkan. Ya. Al turfa'a wa yudhkara fiha smuhu. Apa yang diperintahkan? Untuk memuliakan dan menyebut namanya. Berarti rumah-rumah yang diperintahkan untuk memuliakan dan menyebut namanya. Yusabbihu lahu fiha bil uduwi wal asol. Dan senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Oke. Fi buyut ini mengacu kepada rumah-rumah apa sih sebenarnya? Satu, tafsirnya rumah-rumah yang di dalam rumah-rumah itu dijaga aturan-aturan Allah seperti ayat-ayat sebelumnya di dalam surat An-Nur ini. Tidak dilakukan zina, dan di rumah itu tidak tempat untuk menuduh orang lain melakukan zina, tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian di dalam rumah itu diterapkan aturan seperti ayat-ayat sebelumnya. Kalau mau masuk ke rumah orang lain, harus ketok pintu dulu, minta izin tuan rumahnya, dan memberikan salam. Dan di dalam rumah itu terdiri dari orang-orang yang menjaga hatinya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan cara apa? Menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, menjaga kemaluannya. Kemudian buat perempuan, tidak menunjukkan perhiasannya dan menutup auratnya. Dan memanjangkan jilbabnya sampai ke tulang rusuknya. Jadi jilbabnya khimar namanya. Nanti kalau kita lihat ayatnya, khimar itu dipanjangkan sampai ke batas dadanya, sampai tulang rusuk gitu ya. Namanya khimar. Oke. Berarti rumah-rumah itu adalah rumah-rumah yang menjalankan ayat-ayat sebelumnya ya. Kemudian menyucikan namanya, berarti menyucikan nama Allah, yusabbihu lahu fihal wuduwi wal asal. Yang senantiasa bertasbih ketika waktu petang, pagi, subuh hari, dan petang. Oke. Ketika pagi dan petang, apa namanya, subuh, maghrib, dan isya, ketika kita sholat, bacaan apa yang dikeraskan? Al-Fatihah. 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 Kemudian apa lagi? Surat-surat ya. Pendek. Surat-surat. Ya, ya, surat pendek buat baca yang surat pendek ya. Tapi yang kalau buat surat panjang, berarti surat panjang ya. Oke. Ya. Intinya apa? Yang dibaca yang keras itu Quran. Betul nggak? Berarti Quran. Oke. Quran itu disebut nur juga nggak? Ya. Ya. Oke. Balik lagi ke ayat 35 sekarang, Mas Solis. Apa itu nurun ala nur? Tadi ruh itu cahaya. Ayat 35, Mas Solis. Oke. Nur, ruh itu adalah cahaya. Quran adalah cahaya. Betul? Kalau kita ketika subuh, petang, subuh,
maghrib dan isya, kemudian kita membacakan Al-Quran, berarti nurun ala nur, cahaya ruh kita, dibacakan Al-Quran, berarti nurun ala nur, betul nggak? Hmm. Betul. Oke, berarti cahaya di atas cahaya. Berarti ruh kita akan mendapatkan pancaran nur dari cahaya yang luar biasa, dari Al-Quran. Ya. Nah, makhluk yang di langit, berarti malaikat, makhluk yang kita katakan makhluk goib, maka ketika di langit itu, mereka akan melihat ke dunia, dan di dunia itu akan memancarkan cahaya di rumah-rumah yang ketika mereka berdiri sholat, berzikir kepada Allah, membacakan Al-Quran itu. Rumah itu bercahaya. Seperti apa? Bintang yang berkilauan, seperti penjelasan di dalam ayat 35 ini. Dahsyat ya? Oke, saya jelaskan penafsiran yang kedua. Fi buyut itu juga menjelaskan rumah-rumahnya Allah. Rumah-rumah Allah itu artinya apa? Masjid. Ketika di masjid itu dilaksanakan sholat, kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka makhluk Allah yang gaib, malaikat-malaikat itu bisa melihat dari atas sana seperti bintang yang berkilauan di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid itu. Oke. Berarti kita tahu kan bagaimana cara mendapatkan cahaya? Iya Ustadz, dengan dibacakan Al-Quran. Ya, oke. Berarti dibacakan Al-Quran, dapat poinnya. Kemudian apalagi? Lihat ayat-ayat sebelumnya. Ketika kita mengikuti aturan-aturan di dalam surat An-Nur ini, tidak berzina, tidak menuduh orang lain tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, masuk ke rumah orang lain harus minta izin dan memberi salam. Nggak bisa kita mentang-mentang ini rumah apa namanya masih ada saudara kita, kemudian kita seenaknya, tetangga kita yang kita sudah dekat dengan dia, kemudian kita main masuk saja tanpa minta izin. Padahal di dalam rumah-rumah itu ada wanita-wanita yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di rumah-rumah itu biasanya wanita-wanita itu membuka auratnya nggak? Iya. Membuka auratnya. Dan itu boleh di rumah. Jadi nggak harus pakai jilbab di dalam rumahnya. Itu adalah rumah kamu, itu adalah auratmu. Ya, maka kamu boleh tuh. Itu perlindungan di dalam rumah itu. Kamu aman di dalamnya. Maka Allah pengen memprotek satu yang namanya individu. Kemudian Allah pengen memprotek yang namanya rumah tangga. Berarti artinya bahwa ini adalah pernikahan, perkawinan, itu suci. Allah pengen memprotek dari fitnah-fitnah yang kaitannya dengan zina. Dan tuduh-menuduh yang kaitannya dengan perzinahan. Maka ketika kamu melakukan aturan-aturan itu, ikut aturan-aturan itu, maka itu adalah sebuah wujud ketakwaan buat engkau, maka kamu akan bisa merasakan cahaya Allah itu. Jelas ya? Ayat 35 sama 36-nya. Oke, balik lagi ke ayat 11 sekarang. Kira-kira fitnah yang ditujukan kepada Siti Aisyah, saya kasih asbabnya dulu supaya bisa merasakan ya. Ketika Siti Aisyah dituduh melakukan perselingkuhan bersama seorang sahabatnya, seluruh antero Madinah pada saat itu ikut menyebarkan berita bohong ini dan percaya dengan berita bohong ini. Kemudian Rasulullah itu sampai terganggu dengan berita bohong ini. Kemudian Rasulullah itu ketika menyambangi Siti Aisyah di rumahnya Abu Bakar. Jadi Siti Aisyah itu minta pulang ke rumah ibunya, ke ayahnya. Kemudian habis itu Rasulullah itu mengatakan, sudah tersebar berita ini dan sampai kepadaku, yang menceritakan engkau begini dan begini. Kalau engkau tidak melakukannya, Allah akan membelamu. Tapi kalau engkau melakukan perbuatan dosa,
engkau bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Oke. Kalimat Rasulullah ini netral atau menuduh Siti Aisyah? Netral. Netral, betul. Tapi buat Siti Aisyah itu sangat dalam sekali. Ketika itu dalam sirahnya diceritakan sampai Siti Aisyah itu yang air matanya mengucur itu tambah deras. Sampai Siti Aisyah itu tidak bisa merasakan tetesan air mata itu. Kemudian mendatangi Abu Bakar, wahai ayahku, katakan sesuatu kepada Rasulullah. Jawaban Abu Bakar, aku tidak bisa mengatakan apapun. Apa yang harus aku katakan kepada Rasul? Kemudian Siti Aisyah mendatangi ibunya, wahai Umi, katakan sesuatu terhadap Rasul. Uminya berkata, aku tidak bisa mengatakan apapun kepada Rasul. Siti Aisyah itu sampai, ya Allah, kenapa semua percaya dengan tuduhan seperti itu? Ketika aku mengatakan aku tidak melakukannya, pasti kalian tidak percaya. Menangis tuh Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, aku akan bersabar seperti sabarnya ayahnya Yusuf. Berarti ayahnya Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Yakub. Yakub. Nabi Yakub. Aku akan menyandarkan diriku hanya kepada Allah. Masya Allah. Itu perkataan Siti Aisyah. Kemudian akhirnya turunlah ayat ke-11 dan seterusnya yang membela kesucian Siti Aisyah. Kemudian setelah turun ayat ini, Rasulullah membacakan dan datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, Allah telah membelamu. Sudah turun ayat tentangmu. Kemudian orang tua dari Siti Aisyah mengatakan, ya Aisyah, berdiri engkau kepada Rasul, ucapkan terima kasih kepada Rasul. Jawaban Siti Aisyah apa? Aku tidak akan berterima kasih kepada Rasul. Yang membelaku adalah Allah. Dahsyat nggak kalimat itu? Ya. Mendapatkan cahaya nggak berarti Siti Aisyah pada saat itu? Ya. Merasakan cahaya Allah masuk ke dalam hatinya. Oke. Apa pelajarannya buat kita? La tasabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Ternyata fitnah yang ditujukan kepada Siti Aisyah, penderitaan yang dialami oleh Siti Aisyah, rasa marah, kesel, sedih, tersinggung, merasa dilecehkan dengan gosip-gosip itu, berita-berita bohong itu, ternyata akan membuka ruang di dalam hati Siti Aisyah, sehingga apa? Cahaya Allah itu akan masuk ke dalam hatinya. Itu loh pelajarannya. Berarti formulasi ayat ini akan berlaku buat kita nggak? Ya. Ya, kadang dalam hidup kita, kita ditimpa musibah, ujian. Itu kan biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia, benar nggak? Akan menimbulkan rasa marah, kesel, sedih, tersinggung, dan segala macam rasa di dalam hati kita itu. Kemudian ketika ada rasa itu akan menimbulkan celah di dalam hati kita, dan itu adalah formulasi yang Allah buat dalam kehidupan kita. Itu sunnatullahnya. Kemudian ketika ada celah itu, maka akan mudah cahaya itu masuk pada diri kita. Maka tugas kita adalah la tasyabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan berpikir bahwa itu buruk, tapi itu baik. Baiknya apa? Karena cahaya Allah akan masuk pada diri kita. Karena kalau tidak ada ujian-ujian ini, maka cahaya Allah akan mudah masuk nggak kepada diri kita atau sulit? Sulit. Sulit. Makanya kalau ada masalah dalam kehidupan kita, sholatnya jadi lebih khusyuk. Betul nggak? Ketika ada masalah, ketika berdoa, doanya lebih dalam. Betul nggak? Dibandingkan kalau tidak ada masalah. Berarti itu loh baiknya.
Allah pengen mendatangkan kebaikan buat kamu sebenarnya. Melalui perentaraan rasa sedih, derita, tidak dihargai, merasa dilecehkan. Allah ingin memasukkan cahayanya pada diri kita. Maka ketika kita mendapatkan rasa macam-macam itu, ya Allah, aku bawa lukaku, aku bawa rasa sedihku ini, dan aku tidak sanggup menghadapinya, ya Allah. Aku bawa rasa luka dan sedih ini kepada, dan aku bergantung kepadamu. Seperti yang dilakukan oleh Ibunda Siti Aisyah. Hanya bergantung kepada Allah. Kira-kira kita sudah sampai level itu nggak? Maka ketika kita membawa rasa sedih, luka itu kepada Allah, kemudian memasrahkan kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong aku. Maka diri kita yang sejati itu akan muncul kembali. Kita tidak akan kehilangan diri kita dengan dilecehkan oleh orang lain ketika kita berpasrah kepada Allah. Bahkan Allah akan mengangkatnya, kita menjadi pribadi yang utuh kembali. Ini namanya nur, cahaya Allah. Maka pribadi-pribadi seperti itu sudah bisa merasakan yang namanya cahaya Allah. Sampai di sini? Clear? Ada pertanyaan? Dulu, Mang. Silakan Oke. ingin bertanya. Ya, silakan. Bu Sri, silakan Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya kondisi ruh itu ya, jiwa gitu Pak Ustadz. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak nyaman kita rasakan begitu, kita bisa dapat nur itu gitu. Padahal Allah itu kan suka uji kita dalam kesenangan gitu Pak Ustadz. Dalam kesenangan itu bagaimana kita bisa beroleh nur itu gitu Ustadz, padahal rasanya kan pasti berbeda dari orang yang sedang senang dan sedang sedih gitu Pak Ustadz, supaya kita bisa konsisten gitu dengan rasa yang nurnya Allah itu datang, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya satu. Kedua, kalau rumah kita sudah berusaha untuk mengikuti syariat semua, tapi kan namanya ada anak yang masih suka setel musik atau apa di rumah, apakah saya itu jadi tidak masuk begitu Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Oke. Oke. Ada dua pertanyaan berarti kan. Sekarang kita lihat surat Al-Fajr ya. Mas Solis, surat Al-Fajr ayat 15. Berarti kan pertanyaan satu, kalau ada musibah, kita nggak nyaman, takut, ini gampang cahaya masuk kan berarti. Gimana kalau misalnya kita punya lagi senang, lagi happy, lagi makmur gitu ya. Gimana cahaya itu bisa masuk? Apakah mungkin nggak? Pertanyaan, mungkin nggak cahaya itu akan masuk ketika kita lagi baik-baik saja? Jawabannya mungkin. Kita lihat referensinya. Surat Al-Fajr ayat 15-16. Oke. Nih, perhatikan baik-baik ayat 15-16. Saya tidak akan bercerita mulai dari ayat pertama, karena sebenarnya semua itu jadi kok ada sebuah konsep yang kita harus pahami ya. Jadi sebenarnya tidak bisa kita cuma penggal ayat ini saja, tapi karena ini bentuknya pertanyaan, saya jelaskan ayat 15-16 saja. Mas Solis, ini ada yang kebuka, Quran Base. Saya baca, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
Ada yang salah nggak ketika seseorang mengatakan, ketika Allah memberikan kemuliaan, memberikan kenikmatan kepada dia, kemudian dia mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Ada yang salah nggak? Insya Allah tidak, Ustaz. Oke, tidak. Tuhanku telah memuliakanku. Oke, Semua dikatakan karena dari Allah itu. oke. Ternyata kalau kita lihat ya, Allah tegur orang-orang yang mengatakan seperti ini. Karena nggak bisa cuma titik di situ saja, Tuhanku telah memuliakanku, titik. Itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahannya apa? Coba tuh perhatikan baik-baik kalimat di dalam ayat itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Dan adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya. Ada kalimat mengujinya nggak? Ada kalimat mengujinya nggak? Apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, memberikan kenikmatan. Kemudian dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian titik. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Harusnya ada komanya. Komanya apa? Lihat bagian sebelumnya. Tuhanku telah memuliakanku dan ini adalah ujian. Hmm. Makanya muncul di dalam ayat ini. Kemudian berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Sementara itu, apabila dia mengujinya, lalu membatasi rezekinya, kemudian dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Itu juga dikoreksi. Harusnya apa? Tuhanku apa? Membatasi rezeki itu, ini adalah ujian buat aku. Tuhanku memuliakanku, karena ini adalah ujian buat aku. Maka kalau kita mindset-nya benar, sesuai dengan ayat ini, maka mau kenikmatan maupun ujian pembatasan rezeki, sama-sama ujian dari Allah. Ketika kita menyikapi dengan cara seperti itu, cahaya itu akan masuk. Maka orang yang kaya, orang yang dimuliakan, maka dia akan tetap bersedekah tuh. Karena itu dia berpikir ini hanya ujian dari Allah. Tapi kalau berhenti, Tuhanku telah memuliakanku, memang aku pantas mendapatkannya. Ya karena memang usahaku, orang lain nggak mau usaha sih. Jadi Allah memuliakan aku karena usahaku. Betul nggak seperti itu? Jadi orang-orang yang berhenti Tuhanku telah memuliakanku, itu percaya bahwa itu karena dia mendapatkan kemuliaan itu karena dirinya. Kepedean nggak nih orang? Iya. Kemuliaan itu hanya ujian. Yang namanya ujian, ya sebenarnya kamu nggak dapat segitulah. Tapi karena ini ujian, Allah kasih lebih tuh. Ya, oke. Jadi balik lagi, surat An-Nur. Berarti gimana caranya? Ya sikap kita, pikiran kita yang harus benar sesuai dengan Al-Quran dulu. Jadi kalau Iya. baik-baik saja, oh ini Allah sedang menguji saya dengan kebaikan ini. Dan Allah menguji saya dengan kemuliaan ini, dengan kenikmatan-kenikmatan yang terus dilimpahkan kepada saya. Sehingga apa? Dia tidak akan ada kesombongan di dalam dirinya. Oke, clear? Jelas ya, Bu? Jelas. Oke, Klik Pak balik Ustadz. Alhamdulillah. pertanyaan yang kedua tadi. Gimana kalau di dalam rumah itu mendapatkan cahaya yang lain masih pakai musik dan segala macamnya? Oke, sekarang kita lihat. Di bagian awal di dalam surat An-Nur ini berbicara tentang syariah nggak? Hukuman yang sangat keras, hukumannya ini 100 kali dera, 80 kali dera. Keras nggak hukumannya? Ini syariat nggak? Syariat Pak Ustadz. Syariat. Fikih nggak di dalamnya? Aturan kan fikih itu. Ya. Aturan-aturan. Oke. Kalau kita hanya melihat sampai di ayat di bagian awal surat An-Nur, maka kita akan belajar yang kaitannya dengan syariat saja. Ya. Nanti akan masuk ayat ke-17, itu berbicara tentang Allah memberikan nasihat kepada kita. Kemudian habis itu Allah bercerita tentang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berarti aturan-aturan yang keras itu, apakah itu tujuannya? Apakah hukuman-hukuman itu adalah sebuah tujuan? Ternyata bukan. Itu bukan tujuan. Itu hanya cara. Tujuannya apa sebenarnya?
Kita baca tuh ayat-ayat setelahnya. Ternyata tujuannya, kalau kita lihat dari ayat 17, kemudian 18, Allah pengen menunjukkan sebenarnya kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau orang yang datang kepada kita memberikan nasihat, itu kan menunjukkan kasih sayang, benar nggak? Bukan dia membenci kepada kita. Ya. Yaidukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu, Allah memberikan nasihat kepada kamu. Berarti sebenarnya Allah pengen menunjukkan apa? Kasih sayangnya. Ya. Jadi kadangkala kalau kita berhenti sampai belajar hukum syariah, belajar hukum fikih saja, berhenti sampai di situ. Tapi saya tidak mengatakan bahwa hukum fikih dan syariat itu nggak penting, itu penting. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ saja, tanpa melihat referensi utamanya, yaitu Al-Quran, maka step berikutnya apa? Ya kita memahami sesuatu itu hanya hitam dan putih. Ini halal, ini haram, ini surga, neraka. Padahal sebenarnya ayat ini pengen menunjukkan, surat ini pengen menunjukkan kasih sayangnya Allah. Ya, maka sebenarnya syariat itu bukan goalnya, bukan tujuannya, tapi apa? Itu cara saja. Untuk apa? Supaya orang itu kembali. Dan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan ini kan orang-orang yang tadi saya ceritakan di bagian awal, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang Muslim yang komitmen terhadap iman ya kan. Perlahan-lahan mereka itu akan dikoreksi supaya apa? Mereka kembali lagi. Maka di dalam ayat 17 itu ini sangat lembut sekali ya, idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan. Allah memperingatkan kamu agar kamu jangan kembali mengulangi selama-lamanya. Kayak orang yang salah kemudian dipanggil lagi intens dimarahi gitu. Oke, lain kali kamu jangan melakukan selama-lamanya ya. Itu kasih sayang nggak? In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang mukmin. Clear ya? Oke. Ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Oke. Saya teruskan sedikit supaya dapat ke ayat 17-nya ya. Mas Solis bisa dibuka ayat ke-12-nya, karena ini akan ada hubungannya dengan ayat ke-17. Oke. Saya baca cepat saja ya, ayat ke-12. Laula itsami'tumu. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Berarti kaitannya dengan diri Siti Aisyah. Kenapa kok diri mereka sendiri? Ya karena itu bagian keluarga. Kaum mukmin dan mukminat itu saling berkeluarga kok. Apalagi ini istri Rasul, ibunda kaum muslim. Gitu. Ketika kamu mendengar berita bohong itu, kamu harusnya berkata apa? Qalu hadza ifkum mubin. Jadi kalau ada berita yang menuduh kehormatan seseorang, template-nya pertama kali adalah ini adalah berita bohong. Jadi jangan seperti yang sekarang. Masa sih? Tapi kayaknya kalau misalnya isu beredar seperti itu, pasti ada benarnya. Biasanya kan kita melakukan seperti itu. Maka template pertama kali, mindset yang ada di kepala kita, ini berita bohong. Yang nyata. Terus, habis itu ditegur lagi. Laula, diulang lagi nih. Laula. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi? Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, mereka itu adalah pendusta. Allah, di sisi Allah. Mereka itu benar-benar pendusta. Jelas? Terus, ayat 14 sekarang. Diulang lagi nih, kalimat yang sama. Walaula. Mengapa kamu, ya, kemudian ayat 15. Silakan dibaca ayat 14-nya ya. 15. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Dan ketika berita bohong itu sampai pada diri kamu dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui, dan kamu menganggap remeh padahal dari pandangan Allah itu adalah hal yang besar. Kemudian ayat ke-16. Walaula, diulang lagi. Mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, kamu tidak berkata, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Harusnya itu loh yang dilakukan. Loh, tapi Ustadz, saya waktu itu nggak ngomong apa-apa, saya cuma dengerin saja. Nah, kalau kita baca ayat ini bukan dari saya loh, ini ayat Al-Quran. Tidak pantas bagi kita membicarakan ini.
harusnya memberhentikan kan? Betul nggak? Udahlah, kita nggak pantas ngomongin tentang hal ini. Itu harusnya yang dilakukan. Berarti ketika kita diam saja, itu ada kesalahan nggak? Hmm. Saya ulang lagi. Ketika ada gosip yang kaitannya dengan kehormatan seseorang, kemudian kita diam saja, kita salah nggak? Sangat salah ya. Hmm. Salah. 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 Maka, kalau kita salah, maka bagian berikutnya jadi make sense tuh. Apa berikutnya? Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Kok mengucapkan subhanak? Karena ketika kita diam saja, dan tidak mengatakan ini adalah berita bohong, sesungguhnya kita sedang melawan Allah. Kita berburuk sangka kepada Allah. Maka ingat pelajaran kita di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah memfirmankan kepada malaikat, mengumpulkan semua malaikat, aku hendak menjadikan makhluk di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah ya Allah? Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian mengajarkan nama-nama benda, kemudian menantang malaikat. Yuk, malaikat, sebutkan nama-nama benda ini. Jika kamu orang yang benar, malaikat mengatakan apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya Allah, aku yang salah ya Allah. Aku salah terhadap engkau. Aku udah berburuk sangka. Aku salah terhadap engkau. Maha suci engkau ya Allah. Itu loh. Maka konteks ayat ini sama nih. Siapa yang berbuat salah kepada Allah? Orang-orang yang diam. Orang-orang yang tidak mengatakan ini adalah berita bohong. Kemudian orang itu diperintahkan untuk mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kami yang salah ya Allah. Clear? Oke, ayat 17 sekarang. Baru ya idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memberikan nasihat kepada kamu agar kamu jangan mengulangi itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang berkomitmen terhadap iman kamu. Oke. Kesalahan-kesalahan tadi kan ayat ke-11 itu kalimatnya menggunakan lakum bukan laka. Kalau laka kamu satu orang. Kalau lakum kamu tapi banyak gitu ya. Berarti akan memberikan kebaikan nggak buat banyak orang peristiwa fitnah terhadap Siti Aisyah itu? Betul nggak? Akan memberikan manfaat buat semuanya. Maka kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ketika kaum muslim diturunkan ayat ini, dan ayat ini dimulai dengan walaula, 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 mengapa kamu tidak, mengapa kamu tidak. Sama diri kita ketika kita berbuat salah, kemudian dipanggil ke ruangan bos kita, atau atasan kita, atau orang yang dihormati. Kemudian orang yang kita hormati itu mengatakan, mengapa kamu tidak mengatakan ini? Kenapa kamu kok berpikir seperti ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kita akan ada rasa bersalah nggak pada saat itu? Hmm. Betul nggak? Akan ada rasa bersalah pada diri kita. Kemudian orang itu mengatakan, oke, lain kali saya tidak mau kamu melakukan ini. Selama-lamanya. Hati kita jadi lebih tenang nggak ketika mendapatkan kalimat seperti itu? Hmm. Kaum muslim mendapatkan kalimat itu yang tadinya mereka sangat merasa bersalah. Ya Allah, ada turun ayat tentang aku yang sudah melakukan kesalahan dan menyebarkan berita bohong dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan aku ikut menyebarkan berita-berita bohong itu, ya Allah. Dan aku tidak melakukan apa yang seperti yang kau katakan di dalam ayat ini. Kami bersalah. Kemudian turun ayat ini. Kemudian akan ada rasa ketenangan. Berarti hubungannya dengan ayat 35, ketika ada rasa bersalah pada diri kita, itu akan ada celah ruang di dalam hati kita sehingga cahaya Allah itu akan masuk dan kita merasakan sebuah kenyamanan dan ketenangan pada saat itu. Ketika rasa bersalah itu Allah jawab, jangan mengulangi dan Allah akan maafkan kita. Jadi ternyata rasa bersalah itu penting juga nggak buat agama di dalam agama Islam? Ya. Penting. Dan rasa bersalah itu membuat celah di dalam diri kita sehingga itu harus kita syukuri. Kalau kita merasa bersalah, itu adalah sebuah nikmat sebenarnya. Untuk apa? Kita bisa merasakan cahaya Allah. Maka nurun ala nur. Kemudian kita baca Al-Quran dan kita merasakan kenikmatan itu. Ya Allah, Engkau baik sebenarnya ya Allah. Kami yang salah selama ini ya Allah.
Ya. Kemudian wa yubayyinallahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan sangat sederhana buat kita. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Penjelasannya nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya karena nggak cukup nih kalau saya menjelaskan ayat 18 ini. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Faris. Alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi tentang pelajaran penting dalam surat An-Nur ini menjadi sebuah catatan bagi kita. Karena di situ banyak sekali aturan-aturan syariat ya, diawali dalam ayat pertama pun sudah Allah menegaskan berbagai macam batasan-batasan syariat yang harus kita patuhi. Kenapa harus dilakukan, kenapa harus ditaati batasan syariat itu, karena kemudian Allah menjelaskan tentang cahaya itu, karena cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya dikotori ya. Jangankan untuk ini menuduh saja, berpikiran jelek saja itu menjadi penghambat dari cahaya Allah, yaitu berupa hidayah Allah turun kepada kita semua. Karena itulah alhamdulillah kita mendapat sebuah pelajaran penting dan insya Allah akan dilanjutkan di ahad depan ya Ustaz ya, di ahad pertama di insya Allah di bulan Oktober. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita umur, kesehatan, dan tentu keistiqomahan untuk ikut terus mengikuti kajian tadabbur Quran ini, yaitu sebuah inspirasi Quran yang mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Salah satunya nih dalam surat An-Nur ini yang sangat sekali dengan pelajaran-pelajaran penting untuk kehidupan kita, terutama dalam kaitannya dengan keluarga dan juga masyarakat. Ini berkaitan dengan unsur-unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat yang harus kita jaga. Baik, alhamdulillah syukurillah kita sudah menuntaskan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua yang kita sudah lakukan hari ini, pagi ini, dan di pagi ini tentu banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan selain tadi sudah kajian yang memang ini rutin kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah untuk mendapatkan ridho Allah. Juga ada sedekah yang selalu di-share oleh admin ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan rutin bersedekah tiap pagi, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang dicintai Allah itu dawamuha wa in qalla, yaitu selalu mudawama atau istiqomah terus menerus walaupun in qalla, walaupun sedikit. Dan inilah ajakan kami ya dari BMKI, dan juga mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita saling mengingatkan dengan kebaikan dan kesabaran. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jazakumullah khairan. Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an